Halo semuanya, di video ini saya bakal jelasin bagian kode yang saya kerjakan dalam program pemesanan kamar hotel. Di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Yang pertama ada static void, adalah input data diri pengguna. Kita bisa menyapa pengguna lewat console write line, yaitu selamat datang di file hotel. Nah, console write line itu menampilkan teks ke layar tanpa pindah baris. Kemudian kita meminta pengguna untuk mengisi beberapa data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan email. Nah, data ini nanti dibaca pakai console write line dan kita simpan ke variabel nama. Yaitu kita bisa menggunakan string nama sama dengan console write line. Nah, console write line itu sendiri adalah membaca input dari pengguna sebagai string. Ya, bisa tampak ya, string nama sama dengan console write line, buka kurung dan titik koma. Sama seperti yang nama, kita buat juga console write-nya buat nomor telepon, string nomor telepon, dan terakhir ada console write buat email dan string email. Nah, titik koma itu sangat berguna. Itu untuk mengakhiri suatu baris perintah. Yang titik koma itu buat baris perintah atau mengakhiri kalimat perintah. Nah, setelah kita ngisi data pribadi, pengguna disuruh memilih tipe kamar yang mereka mau. Nah, di sini kita menggunakan line break atau garis miring N itu. Nah, itu berguna untuk memberi jarak sebelum teks tampil. Di sini kita menampilkan 4 tipe kamar yang berbeda. Masing-masing kamar memiliki harga yang berbeda. Yang pertama itu kamar standar. Harganya 500 per malam. Nah, di sini saya mau jelasin yang pakai tanda kurung seperti console write line, ada tanda kurung itu sangat penting juga. Yaitu dipakai untuk memanggil fungsi atau metode. Jadi ini harus perlu, kalau nggak digunakan ini nanti bakal error. Nah, yang kedua ini ada kamar deluxe, harganya 750 per malam. Nah, kamar ketiga ada suite 1 juta per malam. Dan yang terakhir, yang keempat ada kamar VIP, harganya 1.500.000. Nah, setelah kita masukkan tipenya, pengguna cuma masukin angka 1 sampai 4 sesuai pilihan mereka yang mereka mau. Nanti input ini dibaca pakai console write line, lalu dikonversi ke tipe int menggunakan convert TOINT32 dan disimpan ke dalam variabel kamar. Nah, seperti yang tampak di bawah ini, kita menggunakan int, ya, menggunakan pakai pilihan kamar, variabel pilihan kamar. Kemudian pakai sama dengan convert to int32. Nah, convert int32 itu sendiri adalah mengubah string hasil input menjadi integer. Nah, sama seperti tadi yang tipe kamar, di sini kita pakai juga masukkan jumlah malam menginap, dan jangan lupa mengasih variabel yaitu nanti pakai variabel jumlah malam. Nah, jadi bagian kode aku ini bertugas mengatur semua input data diri pengguna, baik dari data pribadi sampai pilihan kamar dan jumlah malam. Dan terakhir, jangan lupa memberikan console write line. Ya, oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan membuat lanjutan dari program hotel, yaitu untuk menampilkan daftar dan juga pengguna bisa memilih
Tadi sudah saya buat itu, random akan kita gunakan nanti. Terus kemudian saya membuat array tipe kamar, ada 4 tipe di sana. Lalu di sini untuk stringnya dibuat 10 karena nanti kami akan memberikan 10 pilihan kepada pengguna yang bisa dipilih. Lalu untuk status dari tiap kamar itu akan kami acak dengan menggunakan random yang tadi, sehingga perbandingannya adalah 70% tersedia dan 30% tidak tersedia. Ya, jadi di sini digunakan logo seperti dolar itu supaya bisa langsung dimasukkan tipe-tipe seperti tipe kamar itu tanpa perlu menambahkan plus. Terus di sini saya menggunakan looping for, dan juga tadi saya tuliskan menggunakan length, agar jika kalau seandainya string tadi di atas diganti ya dari tadi 10 menjadi angka lain, itu akan langsung mengikuti, tidak perlu lagi ditulis yang versi barunya lagi di bawahnya. Lalu di sini saya akan menuliskan instruksi kepada pengguna nantinya. Di sini saya buat array baru ya, yaitu kamar yang dipilih. Ya, di sini dibuat 3 karena kami hanya karena yang dipilih itu maksimal adalah 3 ya. Lalu kami akan buat juga ini variabel baru, yaitu jumlah dipilih dimulai dari 0. Lalu dengan menggunakan looping while, kami akan membuat beberapa persyaratan dalam program ini. Di sini digunakan convert to in supaya input yang diberikan pengguna bisa dikonvert menjadi integer. Di sini saya buat beberapa syaratnya, seperti kalau menginput 0 maka programnya akan berakhir disimpan gitu. Untuk yang kedua, jika pengguna memilih nomor di luar 1 sampai 10 maka akan keluar respon yang telah saya tulis. Nah, di sini untuk respon selanjutnya, jika pengguna memilih kamar yang ada tulisan tersedianya, itu maka akan ditambahkan ke array jumlah dipilih tadi, akan disimpan. Lalu respon terakhir yaitu else. Oke, jadi ini kode yang udah saya buat ya. Terakhir tinggal ditutup. Halo, saya Daniel Sinaga. Saya akan menjelaskan codingan saya, yaitu mendapatkan informasi data diri dan pilihan kamar. Pertama-tama kita akan menuliskan konsol line. Data diri Anda itu berfungsi untuk menampilkan data diri Anda di headline-nya. Selanjutnya kita akan menuliskan konsol line $nama untuk menampilkan nama pada outputnya. Selanjutnya kita akan menampilkan nomor telepon dengan cara konsol line nomor telepon untuk menampilkan nomor telepon dari variabel nomor telepon. Selanjutnya kita akan menuliskan konsol line $email untuk menampilkan email dari variabel email. Selanjutnya
Saya akan menampilkan kamar yang Anda pilih dengan cara masuk line, ketik 2/n kamar yang Anda pilih. Selanjutnya itu kita menggunakan for perulangan untuk menampilkan beberapa kamar yang dipilih, mulai dari i sama dengan 0. Selama i-nya masih kurang dari jumlah yang kita pilih, kita bisa terus mengulanginya. Selanjutnya, untuk menampilkan isi bagian perulangan, kita menggunakan kamar yang dipilih itu i, pilihan kamarnya itu i sampai 1, digunakan untuk ambil jenis kamar dari array, tipe kamarnya. Selanjutnya itu ada konsol wait line untuk menampilkan jumlah malam menginap. Itu outputnya itu akan menentukan berapa lama dia menginapnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang pemrograman pembayaran. Let's go. Nah, di sini kita membuat 4 pilihan kamar dengan harga yang berbeda, guys, dengan metode switch. Nah, setelah kita buat, mari kita membuat tentang menghitung biaya penginapan. Jadi harga per malam itu dikali dengan jumlah malam yang dipesan, guys. Nah, di sini kita akan memberi pertanyaan kepada pengguna, guys. Nah, jadi jika pengguna memilih layanan ini, maka biayanya akan ditambah ke total pembayaran, guys. Nah, setelah kita menentukan biaya, maka kita juga menentukan pajak. Nah, jadi ketika pengguna memiliki membership atau mempunyai kartu kredit, maka mereka tuh mendapatkan diskon 5%, guys. Nah, jika sudah selesai, maka kita harus menghitung total pembayaran, guys. Dengan cara total biaya menginap ditambah biaya tambahan ditambah pajak dikurang diskon. Setelah itu, mari kita buat total rincian pembayaran, guys. Nah, setelah pembayaran dihitung, maka program menampilkan pesan terima kasih pada pengguna dan berharap mereka menikmati masa menginap di hotel, guys. Kita jalankan ya, guys ya, programnya. Apakah bisa? Nice, bisa, guys. Kita masukkan dulu nama kita. Oke, nomor telepon asal aja kita, guys. 5 yo, asal. Nah, kita pilih VIP ya kan, 4. Minatnya 2 malam aja lah, 2 malam aja lah ya, gak usah banyak. Nomor 3. Oke. Yes kan semua kita, guys. Oke. Nah, maka program ini akan selesai. Sudah selesai ya, guys ya.